Bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsu tsalis, pelajaran ketiga. Qala al-musannifu asy-syaikh al-alama al-faqih Ismail Utsman Zain al-Yamani fi kitabihi Durusun fi ilmi tafsir wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Al-fawaid, faidah. Al-fawaidul ula, faidah yang pertama. Yang qasimul Qur'anu ila fadilin wa mafdulin. Al-Qur'an itu dibagi menjadi dua bagian, baik ayat maupun surahnya. Dua bagian itu adalah fadilin wa mafdulin. Fadil yang utama, mafdul yang diutamakan. Nah, fadil itu nanti maknanya az-zaid fil fadli was sawabi. Lebih dalam hal keutamaan dan pahala. Wal mafdul itu di bawahnya fadil. Bi makna anna ayatihi wa suwarahu ba'duha afdalu min ba'din fil ajri was sawabi. Apa makna fadil wa mafdul? Bahwasanya ayat-ayatnya dibaca ayatihi kasrah ya, padahal dia mansub karena dia jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim, tanda mansubnya adalah kasrah ya. Bi makna anna ayatihi, ayat-ayatnya wa suwarahu. Nah, suwar itu ataf ke ayatihi. Suwar itu jamak dari surah. Mansub dia tandanya fathah, wa suwarahu. Ya, dan surah-surahnya sebahagiannya lebih utama dari sebahagian yang lain dalam hal ajr wa thawab. Ya, maknanya sama sih. Muradib pahala. Ajrun pahala, thawabun pahala. Mithalu dzalika suratul ikhlasi afdalu min surati tabbat. Contoh mengenai hal ini adalah surah Al-Ikhlas. Yang Nabi sebutkan suratul Ikhlas itu thuluthul Quran, sepertiga dari Al-Quran. Dia lebih utama daripada surah Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Li'annaha aktsaru ajran minha. Li'annaha karena ia, yakni suratul Ikhlas, aktsaru lebih banyak. Apanya yang lebih banyak? Masih samar. Nah, diberikan tamyiz ajron dalam bentuk pahala. Jadi ajron itu tamyiz. Tamyiz termasuk asmaul mansubat. Makanya dibaca ajron. Minha darinya. Dari surah Tabbat. Wa ayatul kursi afdalu min ayatil lati ba'daha. Dan ayat kursi itu surah apa? Al-Baqarah ayat 200 200 berapa? Ayo, ada yang bawa Quran? Ayat kursi, ayatnya hafal, bacaannya hafal, tapi nomor ayatnya lupa ya. Itu tuh. Coba buka 255 ya kah? Lebih utama, coba dibuka, lebih utama dari ayat sesudahnya. Ai aksaru ajran sawaban wa hakadha, yaitu lebih banyak pahalanya, wa hakadha, dan seterusnya.
Al-faidatu tsaniyah, faedah kedua. Yahrumu qiraatul Qur'ani bi ghairi lughatil arabiyyah. Haram hukumnya membaca Al-Qur'an selain dengan bahasa Arab. Dulu di Jawa ada imam sholat pakai bahasa Jawa. Al-Fatihahnya, surahnya diganti bahasa Jawa. Hah? Bahasa? Oh, ya Allah, innalillah. Man sahibul Quran? Hah? Mujahid? Innalillah. Nah, dia sholat menggunakan bahasa Jawa. Alasannya kalau pakai bahasa Arab orang tidak paham. Jadi akhirnya diganti bahasa Jawa supaya orang lebih paham, lebih meresap. Nah, ini hukumnya kalau dalam kitab ini diharamkan. Yahrumu qiraatul Qur'ani bi ghairi lughatil arabiyyah. Meskipun ada tafsil nanti ya. Kalau dibaca di catatan kaki itu sawaun ahsanul arabiyyah am lam yuhsinha. Sama saja apakah dia itu bagus bahasa Arabnya atau tidak bagus. Haram, sama-sama haram. Sawaun akana fis salati am fi ghairiha. Sama saja apakah di dalam salat ataukah di luar salat. Fa in qara'a biha fis salati lam tasihha salatuhu. Jika dia membacanya dengan bahasa bi ghairi lughatil arabiyyah di dalam salat maka tidak sah salatnya. Hadza madhhabuna, yakni madhab Syafi'i. Ini pendapat madhab kita. Wa madhhabu Malikin wa Ahmada, itu juga madhab atau pendapatnya Imam Malik, Imam Ahmad. Wa madhhabu Abi Hanifata yajuzu dzalika. Nah, kalau madhab Imam Abu Hanifah, memang madhab Abu Hanifah ini dalam banyak hal fikih itu agak beda gitu dengan tiga madhab yang lain. Banyak hal itu. Wa tasihhu bihi shalah, dan sah salatnya. Ya, waqala sahibani, berkata dua orang sahiban, dua sahabat, ya dua ulama mazhab Hanafi, yakni Abu Yusuf dan Muhammad, ya juzu dzalika liman lam yuhsinil arabiyyah. Boleh membaca Quran bukan dengan bahasa Arab, termasuk dalam salat, kalau tidak bagus bahasa Arabnya. Wa illa fala. Tapi kalau tidak, artinya bahasa Arabnya bagus, maka tidak sah, ya tidak boleh. Nah, begitu. Jadi kalau menurut jumhur tidak boleh membaca Al-Qur'anul Karim bi ghairi lughatil arabiyyah. Karena hilang ijazul Qur'annya, hilang kemukjizatan Qur'an. Karena mukjizatul Qur'an itu terletak pada al-lughatul arabiyyah. Kalau dibaca selain dengan bahasa Arab, hilang mukjizatul Qur'an. Wa yahrumu tarjamatuhu bilughatin ukhra. Haram juga menterjemah Al-Qur'an ke bahasa yang lain. Apa yang dimaksud dengan terjemah? Ya, terjemah bahasa yang dimaksud di sini itu apa? At-tarjamatu hiya at-ta'biru an makna kalamin fi lughatin bi kalamin akhara min lughatin ukhra ma'al wafa'i bi jami'i ma'anihi wa maqasidihi. Yang dimaksud dengan terjemah itu adalah ta'bir, mengungkapkan makna kalam, ya makna ucapan, fi lughatin pada satu bahasa, bi kalamin akhara, dengan bahasa lain. Bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah itu kan bi kalamin akhara min lughatin ukhra, dari bahasa lain, ma'al wafa, disertai wafa, ketepatan, bi jami'i ma'anihi wa maqasidihi, pada semua makna-makna dan maksudnya.
Nah, itu jadi kalau terjemah persis itu disebut di sini haram. Tapi kalau nanti terjemah tafsiriyah, ya, terjemah tapi mengambil tafsirnya au ma'nawiyah, maka itu boleh. Jadi menterjemah plek apa adanya, satu mufradat dari bahasa Arab dipindah ke mufradat atau kosakata bahasa Indonesia, ya, dengan maksud mencari makna dan maqasid yang sama persis. Nah, itu tidak boleh. Karena ketika kita mengambil satu makna tanpa makna lughah, ya, lughah kan ini konteksnya, bukan makna tafsir, ya. Sementara makna lughah itu banyak. Pagi tadi itu membaca kitab untuk menyebut kata wala, ya, muwalli dan turunannya. Satu kata itu kalau diterjemah ke bahasa Arab, kata wala, muwalli, dimaknai ke bahasa Arab, masih dalam bahasa Arab itu ada 25 makna. Satu kata 25 makna. Disebut lafaz mushtarak. Ya, lafaz mushtarak. Nah, artinya kan mustahil itu. Dari 25 kosakata itu dipindah semua, maksud ditulis semua kan. Ketika penerjemahan kan tidak mungkin itu. Berarti harus diambil salah satu makna yang memang sesuai. Nah, kalau mengambil makna yang sesuai itu berarti terjemah tafsiriyah. Nanti di catatan kaki selanjutnya ada. Wa dzalika li annahu yudhibu ijazahu alladzi unzila li ajlihi. Karena yang sedemikian itu, yakni terjemah, ya, kata per kata, itu bisa menghilangkan ijazahu, mukjizat Al-Quran yang ia diturunkan untuk tujuan itu. Quran itu diturunkan untuk tujuan mukjizat bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma tarjamatu tafsirihi bi ma'nal ikhbari an ma'ani al-fadhihi bi lughatin ghairi arabiyyatin fajaizun. Nah, itu. Adapun terjemah tafsirihi, yang terjemahan itu berdasarkan tafsir terhadap Quran, bi ma'nal ikhbar, ya, dengan makna mengkhabarkan, an mengenai ma'ani al-fadhihi, makna lafat-lafatnya, bilughatin ghairi arabiyatin, dengan bahasa selain bahasa Arab. Antum kalau ke Madinah di Masjid Nabawi itu ada Quran dalam versi terjemah berbagai bahasa. Ada bahasa India, bahasa Inggris, macam-macam. Bahasa India itu mirip-mirip bahasa Arab, mirip, ya, agak mirip. Dikira Arab itu padahal India. Maka itu boleh. Walil ulama'i haula mabhathi tarjamatil Qur'ani kalamun tawilun. Para ulama yang membahas hukum terkait terjemah Al-Qur'an ini ada pembicaraan yang panjang, pembicaraan yang banyak. Yang kami ringkas, kata beliau, itu ada setidaknya 2. Yang pertama adalah tarjamatul harfiyah, terjemah huruf per huruf. Wahia wad'u labzin makanun li labzin akhara, labzun akhara min lughatin ukhra ma'a mura'atil muwafiqati fin nuzumi wa tartibi. Terjemah harfiah yaitu meletakkan lafaz pada tempat tertentu dengan lafaz yang lain dari bahasa yang lain, dengan memperhatikan muraat, memperhatikan kesesuaiannya dalam nazam, ya, dalam nazam syair, ya, wa tertib dan urutan. Yang kedua tarjamatu tafsiriyah awil ma'nawiyah, wahia syarhul kalami
wa bayanu ma'nahu bi lughatin ukhra biduni mura'atin lin nazmi al-asli wa tartibihi, yaitu mensyarah. Syarah itu karena lapang, ya, meluaskan, gitu. Kalam, pembicaraan, wabayan, dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain tanpa memperhatikan nazam asal dan urutan-urutannya. Nah, tentang status hukum tarjamatul harfiyah, hukmu tarjamatil harfiyah. At-tarjamatul harfiyatu lil Qur'anil Karimi mustahilatun. Tarjamah harfiah bagi Qur'anul Karim itu perkara yang mustahil. Li'anal Qur'ana ya nuzila mu'jizan, karena Quran itu diturunkan sebagai mu'jizan, mu'jizat yang menguatkan, membuktikan, menjadi bukti kenabian nubuahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu mustahil katanya. Nah, sementara hukmu tarjamati tafsiriyah awil ma'nawiyah jaizatun bal qad takunu wajibatan. Terkadang malah wajib. Idza tawaqqafa 'alaiha islamul mad'uwina ala an takuna tilkal tarjamah qasiratan ala ma'anil asliyati ghaira syamilatin alal ma'anis. Apa itu? Apa? Kecil. Enggak kebaca. Sanawiyah. Ala ma'anil sanawiyah. Ya. Ada ma'nal asliyah, ada ma'anil sanawiyah gitu ya. Nah, intinya boleh. Terjemah model begini boleh. Jadi terjemah itu mestinya berdasarkan tafsir atau makna. Nah, terjemah seperti ini boleh. Ya. Makanya biasanya terjemah Depak itu di bawah ada catatan kaki. Banyak nomornya itu, sampai ribuan nomor. Di bawah ada keterangan. Nah, itu terjemah dengan mengambil penjelasan dari tafsir. Kitab-kitab tafsir. Nah, itu disebut terjemah tafsiriyah. Nah, yang itu boleh bal qad takunu wajibatan. Bahkan terkadang wajib. Supaya apa? Supaya memperjelas makna. Ats-tsalitsatu ay faidatu tsalitsatu yahrumu qiraatul Qur'ani bil makna. Nah, haram membaca Quran itu dengan maknanya. Bi ay yabdula lafzahu bima yuradifuha fil makna fala yajuzu dzalik. Maksudnya apa itu qiraatul Quran bil makna? Jadi masih menggunakan bahasa Arab, tapi menggunakan lafaz yang lain. Nah, gitu kan. Bi ayyabdula lafzahu, mengganti lafadznya, bima yuradifuha, dengan yang sinonim, yang maknanya sama. Muradif itu maknanya sama. Fala yajuz dzalik, yang itu enggak boleh. Misalkan alhamdu diganti as-sana'u, jadi harusnya alhamdulillahi rabbil alamin, diganti menjadi as-sana'u lillahi rabbil alamin. Enggak boleh. Atau di Quran disebut Alkitab diganti dengan Al-Furqan. Alif lam mim dzalikal kitabu la, nah diganti dzalikal furqanu. Misalkan dzalikal dzikru, kan az-dzikr Quran. Nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dzikra di mana Quran. Jadi kitab diganti Quran enggak boleh.
Quran diganti kitab tidak boleh. Quran diganti Al-Furqan tidak boleh. Quran diganti Az-Zikr tidak boleh. Pada maknanya sama, ya Quran juga. Karena Quran punya banyak nama. Misalkan la raiba tadi, la raiba diganti la syakka fihi. Raib wa syakka bima'nan wahid. Muradif. Tidak boleh. Atau di Quran disebutkan al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Makna al-fitnatu ay asyirku. Diganti misalkan asyirku asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan, lebih berat dari pembunuhan. Ini tidak boleh. Meskipun sama-sama menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau tentang mengganti dengan bahasa lain tadi kan sudah. Yang kedua itu menterjemah. Yang ketiga ini membadal, ya, lafaz-lafaz tertentu dengan lafaz bahasa Arab yang maknanya muradif. La yajuz. Wa kadzalika la yajuzu tafsiruhu birra'yi. Lianna tafsira syahadatun 'ala Allah. Tidak boleh pula menafsirkan Quran itu birra'yi. Maksud birra'yi yang tidak boleh di sini adalah menafsirkan Al-Quran tanpa dasar ilmu. Tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar ilmu usul tafsir, termasuk tidak belajar ilmu usul hadis, tidak belajar hadis. Karena kan untuk menafsir Quran itu tidak hanya Quran, tapi dengan hadis. Untuk menjelaskan Quran itu kita perlu hadis. Tidak paham qaul-qaul sahabat. Karena sahabat orang yang tahu persis bagaimana saat turunnya Quran. Jadi qaul-qaul mereka itu adalah yang paling mu'tabar untuk menjelaskan ma'ani al-fadhul Quran. Jadi ba'dal Quran bil Quran, Quran bil hadis, lalu Quran bi qaulis sahabat. Nggak belajar itu semua, tiba-tiba menafsirkan Quran. Misalkan menafsirkan Quran berdasarkan sains. Berdasarkan sains. Nah, misalkan kenapa di Quran itu disebutkan fantasyiru fil ard. Misalkan fantasyiru fil ard, bertebaranlah di dalam bumi. Fi itu kan di dalam. Nah, karena selain apa yang kita jajak yaitu perut bumi, itu ada oksigen yang terus mengikuti bumi. Nah, jadi berarti kita itu di dalam bumi. Semata menggunakan penjelasan sains untuk menafsirkan ayat itu tafsir birra'yi. Atau berkaitan dengan laba-laba. Itu kan dalam surah Ankabut disebut ittakhadat baitan atau ikhtadat buyutan atau baitan. Ya, kenapa ittakhadat pada Ankabut itu muzakkar? Kenapa ada tak ta'nis pada ittakhadat, membuat rumah? Nah, secara sains ternyata yang membuat sarang laba-laba itu laba-laba betina, katanya. Laba-laba jantan tidak punya enzim yang bisa dia keluarkan dari perutnya untuk membuat jaring laba-laba. Nah, berarti, dia menafsirkan semata dengan sains, itu tafsir birra'yi. Karena sains itu bukan alat, bukan ilmu untuk menafsirkan Quran. Bukan ilmu untuk menafsirkan makna-makna dalam Quran. Dia sebagai penguat tafsir berdasarkan ilmu tafsir boleh. Sebagai penguat saja. Tapi bukan penentu. Sehingga ketika hasil tafsiran sainsnya itu berkesesuaian dengan tafsir para ulama, boleh diambil. Tapi kalau lalu bertentangan, nah yang dimenangkan harus tafsir berdasarkan ilmu yang memang mu'tabar. Ya. Nah, di antara yang paling pokok adalah harus paham makna-makna lafaz, bagaimana orang Arab menggunakan lafaz itu. Li'anna tafsira syahadatun 'ala Allah, karena tafsir itu adalah persaksian atas Allah. Karena yang ditafsirkan itu kalamullah. Fala yajuzu illa bitasbitin minas sunnatin nabawiyyati au min mu'tamadil mufassirin. Maka tidak boleh
ya menafsirkan itu illa bitasbitin, kecuali berdasarkan ketetapan yang diantara sumbernya adalah sunnah nabawiyah atau dari para mufassir yang mu'tamad, yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. At-tahlilul lafziyu, ya, analisis lafaz. Al-fadilu yakni az-zaidu fil fadli was sawabi wal mafdulu dunahu. Fadil adalah az-zaid, lebih dalam hal keutamaan dan pahala. Wal mafdul dunahu. Kalau mafdul itu di bawahnya fadl, di bawahnya fadil. Muradib huwa lafzul muwaqifu lil akhari fi ma'nahu, yaitu lafaz yang muwafiq, yang bersesuaian dengan lafaz yang lain dalam hal maknanya. Jadi lafaznya berbeda, maknanya sama. Nah, itu namanya muradif. Syak dengan raib sama. Nahwu qaulika insanun ay basyarun. Seperti Anda mengatakan insan ay basyar. Insan ya basyar. Insan manusia, basyar manusia. Nah, itu muradif. Al-as'ilah, pertanyaan, ma makna kaunil Qur'anil Karimi fihi fadilun wa mafdulun? Apa makna dari keberadaan Qur'anul Karim yang di dalamnya ada ayat dan surah yang fadilun wa mafdulun? Ma mithalu dzalika min suwari wal ayati? Apa contoh dari ayat Quran yang fadil wa mafdul? Hal yajuzu qiraatul Qur'ani bi ghairi lughatil arabiyyah? Bolehkah membaca Quran selain dengan bahasa Arab? Walimadza la yajuz zalik? Kenapa enggak boleh? Ar-rabi' hal yajuzu tafsiru ma'nahu bi ghairi lughatil arabiyyah am la? Apakah boleh menafsirkan makna Quran selain dengan bahasa Arab? Ya, boleh atau tidak? Wa hal yajuzu tarjamatu tafsirihi bil lughatil ajamiyah? Apakah boleh menerjemah tafsir? Nah, ya juzu tarjamatu tafsirihi, terjemah tafsiriyah tadi, bil lughatil ajamiyah, dengan bahasa non Arab. Limadza la yajuz tafsir bir ra'yi? Kenapa tidak boleh menafsirkan dengan ra'yi? Nah, sebelum diakhiri, kalau nanti tafsirnya itu berdasarkan ijtihad, ya, dan ijtihad itu jelas mengandalkan akal, ya, selain akal berdasarkan dalil, maka termasuk kajian terhadap syair-syair Arab, syair-syair Islami, ya, ini syair-syair setelah masuknya Islam, termasuk dengan lafaz-lafaz bahasa menurut lughah, ya, bagaimana sahibul lughah, pemilik bahasa menggunakan lafaz itu. Nah, lalu dia merojihkan satu pendapat dari sekian pendapat, ya, misalkan mengatakan lafaz au lamastumun nisa, dia merojihkan dengan ra'yunya, dengan ijtihadnya, itu adalah au menyentuh, ya, masastum bin nisa, bukan jama'tum bin nisa, bukan menjimak istri. Dia menguatkan satu pendapat atas pendapat yang lain. Atau ayat quru, ya, salah satu quru dia maknai dengan haid, dia menguatkan itu dengan makna haid dan mengalahkan makna suci. Nah, tafsir seperti ini tafsir bir ra'yi juga, tapi tafsir bir ra'yi yang diperbolehkan, gitu ya. Ini perlu jelas itu, karena itu tafsir juga. Memaknai quru, salah satu quru itu dengan haid, itu tafsir. Yang lain memaknai dengan tuhru, suci, itu juga tafsir. Mengambil satu makna dari dua makna yang bertentangan, ya, yang bertentangan. Satu mengatakan haid, satu mengatakan suci. Nah, yang seperti ini yajuz, ya, yajuz boleh, karena berdasarkan ilmu. Nah, yang nggak boleh itu tidak berdasarkan ilmu. Atau kalaupun pakai ilmu, ilmunya itu tidak relevan dengan ilmu tafsir. Contohnya tadi ilmu sains, ilmu matematika, ya kan, ya, mengotak-atik Quran, oh ternyata sesuai dengan logika matematika. Lain ilmunya, ya, lain ilmunya. Khalas. Wallahu ta'ala misal.